Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi, bingung banget mana yang benar dan mana yang salah? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Banyak yang bilang, sains itu jawabannya. Tapi beneran gitu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng sebuah argumen yang cukup mengejutkan dari sebuah artikel ilmiah yang mungkin bakal mengubah cara kita melihat masalah ini. Logikanya kedengaran masuk akal banget kan? Makin banyak orang tahu fakta-fakta sains, harusnya makin sedikit dong hoax yang dipercaya. Tapi, gimana kalau ternyata logika sederhana ini keliru? Artikel yang kita bahas hari ini justru menantang asumsi dasar itu dan nunjukin kalau perang melawan misinformasi itu ternyata jauh lebih rumit. Pembahasan kita ini bersumber dari penelitian yang mendalam oleh Afif Sharon dan Ailet Baramsabari. Mereka ini ngejuin pertanyaan yang lumayan radikal loh. Jangan-jangan cara kita belajar sains selama ini malah nggak cukup membekali kita buat melawan disinformasi di kehidupan nyata? Yuk kita lihat argumen mereka. Oke, kita mulai dengan membongkar mitos yang paling besar dulu. Yaitu mitos kalau sekedar tahu lebih banyak fakta, itu otomatis bikin kita kebal sama misinformasi. Ternyata, kenyataannya nggak sesimpel itu. Coba deh, lihat grafik ini. Ini contoh yang sempurna banget. Di satu sisi, Anda lihat kan batang yang tinggi ini? Nah, itu adalah konsensus para ilmuwan soal perubahan iklim. Hampir 100%. Tapi, sekarang coba lihat batang di sebelahnya. Jauh lebih rendah kan? Itu adalah tingkat kepercayaan publik. Ada jurang yang lebar banget antara fakta dan keyakinan. Ini bukti nyata kalau cuma nyodorin fakta aja tuh nggak cukup. Terus kenapa bisa gitu ya? Nah, kutipan ini ngejelasinnya pas banget. Seringkali apa yang kita pelajari di sekolah itu cuma jadi hafalan. Cuma disimpan rapi di dalam laci otak berlabel pelajaran sekolah. Nggak kita bawa keluar buat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya sains itu cuma sesuatu yang kita tahu, bukan cara kita berpikir. Jadi, kalau hafalan fakta bukan jawabannya, terus apa dong? Nah, artikel ini ngusulin kita buat ganti peran. Bukan lagi sekedar murid, tapi jadi semacam detektif informasi. Dan yang namanya detektif pasti butuh seperangkat alat yang tepat kan? Nah, pertanyaannya sekarang, isi dari kotak perkakas detektif ini apa aja sih? Keterampilan apa yang benar-benar bisa melindungi kita dari banjir misinformasi di luar sana? Yuk, kita bongkar satu persatu. Ternyata yang namanya literasi sains itu luas banget loh. Para ahli membaginya jadi 7 area ini. Ada pengetahuan konten di nomor 2. Nah, ini yang biasanya kita pelajari di sekolah. Tapi coba lihat yang lainnya. Banyak banget kan? Pertanyaannya, dari semua ini, mana sih yang benar-benar jadi senjata utama kita? Dan inilah intinya. Menurut artikel ini, dari ketujuh komponen tadi, ada 4 yang jadi kunci utama. Dan yang mengejutkan pengetahuan konten alias hafalan fakta, ternyata bukan salah satunya. Inilah 4 super skill yang kita butuhkan. Alat pertama, paham cara mainnya. Jadi ini bukan soal tahu apa hasil penelitiannya, tapi ngerti bagaimana para ilmuwan bisa sampai ke kesimpulan itu. Apa sih itu peer review? Kenapa kontrol variabel itu penting banget? Ini tuh ibarat kita ngerti aturan sebuah permainan, jadi kita nggak gampang ditipu sama pemain yang curang. Alat kedua, jadi penilai ahli yang cerdas. Di dunia yang penuh dengan pakar dadakan di internet, kita harus bisa bertanya, orang ini beneran ahli nggak sih di bidangnya? Siapa yang mendanai penelitiannya? Apa pendapatnya sejalan dengan mayoritas ilmuwan lain? Ini soal kemampuan memisahkan mana informasi yang berkualitas dan mana yang cuma sampah. Alat ketiga ini mungkin kedengarannya agak filosofis, tapi ini penting banget, yaitu paham kalau sains itu dinamis. Sains itu bukan kitab suci yang isinya fakta abadi. Sains adalah proses yang terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Jadi adanya ketidakpastian itu normal banget. Kalau kita paham ini, kita jadi lebih kebal sama judul-judul berita bombastis yang mengklaim penemuan mutlak. Dan alat terakhir, yang mungkin jadi fondasi dari semuanya, adalah sikap mental kita. Apakah kita punya rasa ingin tahu yang tulus? Apakah kita cukup berani untuk membuka pikiran kita terhadap bukti-bukti yang gak kita sukai? Tanpa fondasi ini, ketiga alat yang tadi itu nggak akan banyak gunanya. Oke, kita udah punya peralatannya. Tapi ternyata ada musuh yang jauh lebih licik. Musuh ini nggak datang dari luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Yap, bias bawaan otak kita. Otak kita itu punya 2 mode kesalahan utama. Perangkap pertama, kita terlalu gampang percaya sama kebohongan. Tapi perangkap kedua yang seringkali lebih berbahaya adalah kita secara otomatis menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu rasanya nggak nyaman atau bertentangan sama apa yang udah kita yakini.
Nah, ini disebut penalaran termotivasi. Coba bayangin deh, otak kita itu bukan kayak ilmuwan yang objektif, tapi lebih kayak seorang pengacara yang gigih. Tugasnya bukan mencari kebenaran, tapi memenangkan kasus untuk kliennya, yaitu keyakinan kita yang sudah ada. Dia akan cari bukti yang mendukung dan mengabaikan bukti yang melemahkan. Dan ini semua terjadi tanpa kita sadari. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Logikanya, makin tinggi pendidikan seseorang, harusnya makin objektif dong ya. Ternyata penelitian menunjukkan hal sebaliknya, yang disebut efek corong. Untuk isu-isu yang panas, pendidikan justru bisa bikin orang makin terbelah dan makin yakin sama kubunya masing-masing. Ya, seperti yang diringkas di sini, semakin pintar seseorang, semakin jauh jarak pandangannya dengan orang pintar lain yang beda pendapat. Ini benar-benar sebuah paradoks. Kok bisa lebih banyak pengetahuan, malah menciptakan lebih banyak perpecahan? Artikel ini menawarkan 3 kemungkinan penjelasan. Pertama, orang yang berpendidikan lebih tinggi itu lebih jago jadi pengacara untuk keyakinannya. Mereka lebih lihai mencari argumen-argumen pendukung. Kedua, mereka lebih sadar mereka itu ada di tim mana. Dan ketiga, mereka bisa jadi terlalu percaya diri, merasa paling tahu, padahal mereka juga terjebak dalam biasnya sendiri. Jadi, setelah melihat semua tantangan ini, mulai dari mitos literasi sampai bias di otak kita sendiri, apa kesimpulan akhirnya? Apa satu hal terpenting yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Sekarang jadi makin jelas ya kalau masalah misinformasi itu bukan soal kekosongan informasi yang perlu diisi. Cuma sekedar menuangkan lebih banyak fakta ke kepala orang itu, seringkali nggak berhasil, bahkan bisa jadi bumerang. Dan inilah jawabannya. Senjata pamungkas kita bukanlah apa yang ada di dalam kepala kita, tapi bagaimana cara kita menggunakan kepala kita. Ini soal kebajikan intelektual. Sebuah komitmen yang tulus untuk mencari kebenaran, bukan cuma sekedar memenangkan perdebatan. Ini soal lebih mencintai kebenaran itu sendiri daripada mencintai kebenaran versi kita. Jadi, mari kita akhiri dengan sebuah refleksi. Pertanyaan yang diajukan artikel ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita masing-masing. Seberapa siapkah kita untuk mengakui bahwa kita mungkin salah? Seberapa tulus keinginan kita untuk menemukan kebenaran? Bahkan jika kebenaran itu terasa pahit, di era misinformasi ini, jawaban kita atas pertanyaan itu mungkin adalah satu-satunya hal yang paling penting.